internasional, saya akan menjelaskan apa sih itu globalisasi ekonomi. Pasti teman-teman banyak yang belum tahu apa itu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azza Syam dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai perekonomian Indonesia di era globalisasi. Rumusan masalah dari materi kami yang pertama yaitu prinsip-prinsip perdagangan internasional. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional internasional. Yang ketiga, analisis kebijakan perdagangan internasional. Yang keempat, kerjasama ekonomi internasional. Ya, sebelum kita mengetahui terlebih dahulu apa itu prinsip-prinsip perdagangan internasional, saya akan menjelaskan apa sih itu globalisasi ekonomi. Pasti teman-teman banyak yang belum tahu apa itu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah berlangsungnya gerak arus barang, jasa, dan uang di dunia secara dinamis sesuai dengan prinsip ekonomi, di mana berbagai hambatan terhadap arus tersebut menjadi semakin berkurang. Pada teori perdagangan klasik terdapat 3 bagian. Yang pertama, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Pada absolute advantage ini dikemukakan teori Adam Smith yang mengatakan bahwa suatu negara akan melaksanakan spesialisasi dana. Negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak memproduksi atau melakukan impor terhadap jenis barang lain di mana negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis. Dengan kata lain, suatu negara akan mengekspor suatu jenis barang jika negara tersebut dapat atau tidak dapat membuatnya lebih efisien atau murah dibandingkan negara lain. Bagian kedua dari teori perdagangan klasik yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Sering dijumpai bahwa suatu negara yang efisien dalam memproduksikan suatu barang juga efisien dalam memproduksikan barang-barang lain. Ini disebabkan misalnya oleh penggunaan teknologi dan mesin-mesin yang lebih efisien atau tenaga kerja yang terampil, di mana negara tersebut mempunyai keunggulan mutlak dalam produksi semua barang. Dalam hal ini, menurut David Ricardo, yang berlaku adalah teori keunggulan komparatif. Suatu negara hanya akan mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah. Bagian ketiga dari teori perdagangan klasik yaitu teori proposal faktor produksi. Dasar pemikiran teori faktor-faktor proporsi dari Hexer dan Ohlin atau biasa disingkat dengan teori HO bahwa perdagangan antara dua negara terjadi karena adanya perbedaan alam opportunity cost antara dua negara tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Misalnya, Indonesia tanah lebih luas dan bahan-bahan baku serta tenaga kerja atau unskill lebih banyak daripada Singapura. Sedangkan di Singapura memiliki tenaga kerja atau skill lebih banyak. Jadi, teori HO menyatakan bahwa suatu negara akan atau sebaiknya mengekspor barang-barangnya menggunakan faktor produksi yang relatif banyak atau harga relatif faktor produksi tersebut murah, sehingga barang-barang tersebut harganya murah. Indonesia sebaiknya mengekspor barang-barang yang padat karya atau padat bahan baku yang melimpah seperti minyak dan komoditi pertanian. Prinsip yang kedua yaitu teori perdagangan modern, di mana teori perdagangan modern ini terdapat 2 bagian. Yang pertama, teori keunggulan kompetitif atau competitive advantage. The competitive advantage of nations pada tahun 1990 yang dikemukakan oleh Michael E. Porter adalah tentang tidak adanya korelasi langsung antara dua faktor produksi atau sumber daya alam yang tinggi dan sumber daya manusia yang murah yang dimiliki suatu negara untuk dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan. Porter mengungkapkan bahwa
Ada 4 atribut utama yang menentukan mengapa industri tertentu dalam suatu negara dapat mencapai kesuksesan internasional. Yang pertama yaitu kondisi faktor produksi. Nah, dan ini yang kedua, kondisi permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri. Yang ketiga, eksistensi industri pendukung. Serta yang keempat, kondisi persaingan dan struktur perusahaan dalam negeri. Kemudian, bagian kedua dari teori perdagangan modern yaitu pendekatan alternatif dalam teori perdagangan. Pada teori atau pandangan ini mengenai perdagangan internasional dari para ekonom yang disebut mainstream economics yang bersumber dari pandangan kaum klasik dan neoklasik yang tidak lain adalah ilmu ekonomi liberal atau liberal economics. Menurut pandangan ini selalu terdapat perbedaan kekuatan ekonomi. Pihak-pihak yang melakukan perdagangan atau hubungan ekonomi ada unsur kekuasaan monopoli atau monopolistic power yang bisa merusak harmoni dan keseimbangan seperti yang digambarkan teori neoklasik yang menimbulkan ketidakmerataan dalam pembangunan. Manfaat perdagangan bisa beraneka ragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dari kelompok 9. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi regional internasional yang terdiri dari 3 poin penting, yaitu 1. Gejala-gejala globalisasi, 2. Faktor penyebab globalisasi, dan yang terakhir dampak globalisasi ekonomi. Jadi yang pertama saya akan jelaskan adalah gejala-gejala globalisasi. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu gejala-gejala globalisasi. Gejala-gejala globalisasi terdiri atas 3 poin, yaitu 1. Globalisasi terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi, dan perdagangan. 2. Proses globalisasi meningkatkan kadar ketergantungan antar negara, menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. 3. Gejala yang menonjol adalah terpisahnya kegiatan ekonomi primer dengan ekonomi industri, sehingga kaitan produksi ke belakang industri pengolahan makin melemah. Dampaknya adalah merosotnya harga komoditi primer yang disebabkan permintaan yang semakin sedikit atau lesu. Jadi kita pindah ke poin kedua, yaitu faktor penyebab globalisasi. Faktor penyebab globalisasi ini disebabkan yaitu makin menipisnya batas investasi dengan pasar secara nasional, regional, maupun internasional, disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu 1. Komunikasi dan transportasi yang makin canggih. 2. Lalu lintas devisa yang semakin bebas. 3. Ekonomi negara yang semakin terbuka. 4. Penggunaan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di tiap negara semakin digalakkan. Yang 5. Metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien. Dan yang terakhir, pesatnya perkembangan perusahaan multinasional atau TNC di seluruh dunia. Itulah tadi beberapa faktor penyebab globalisasi. Jadi kita pindah ke materi yang terakhir, yaitu dampak globalisasi ekonomi. Jadi kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu dampak globalisasi ekonomi. Yaitu makin terpisahnya kegiatan ekonomi primer dengan ekonomi industri mengakibatkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu penggunaan material dalam industri semakin sedikit. 2. Kaitan produksi ke belakang produksi pengolahan makin melemah. 3. Harga komoditi primer merosot karena menurunnya permintaan. 4. Akibat robotisasi dalam industri, maka kesempatan bekerja berkurang dan pengangguran meningkat. Kemudian dampak yang kelima, kaitan antar ekonomi moneter dan perbankan ini menjadi melemah. Kemudian yang keenam, hubungan antar negara berubah menjadi hubungan antar blok ekonomi atau fakta perdagangan yang semakin region atau per-interregion. Kemudian yang ketujuh, bargaining power tiap negara ditentukan oleh kekuatan pasar blok ekonominya masing-masing. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, perubahan lingkungan hidup mewarnai berbagai kebijakan ekonomi dunia seperti isu pembangunan berkesinambungan, masalah limbah industri, masalah nuklir, global warming, dan munculnya persaingan antar blok ekonomi. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Sebelum saya berikan ke pemateri selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan yang terpenting jangan lupa subscribe channel ini. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa kebijakan perdagangan internasional, di mana di sini yang meliputi 2 bagian. Yang pertama yaitu peluang dunia usaha dalam era globalisasi, dan kedua kebijakan bisnis yang dilakukan.
Ya, yang pertama yaitu tersebarnya pasar berskala lebih luas dan diverifikasi produk manufaktur dan produk bernilai usaha tinggi. Yang kedua yaitu terjadinya realokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara berkembang dengan upah buruh yang lebih rendah. Akibatnya siklus proses bahan baku sampai menjadi barang jadi lebih pendek. Harga per unit turun dan akan meningkatkan volume penjualan. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan adanya keunggulan komparatif ekonomi Indonesia meliputi sumber daya alam yang kaya, sumber daya manusia yang banyak, situasi politik dan keamanan yang stabil, kebijakan ekonomi yang konsisten, dan komponen ekonomi makro yang kuat. Kemudian di bagian kedua tentang kebijakan bisnis yang dilakukan. Di sini meliputi 3 bagian. Yang pertama, menarik tenaga ahli yang berpengalaman yang dapat melakukan negosiasi dan mengerti hukum yang berlaku di negara lain. Yang kedua, perlu diusahakan untuk membuka usaha baru dan mengisi peluang yang tersedia. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tantangan kompetensi dihadapi dengan peningkatan efisiensi, investasi, modal yang makin besar untuk membentuk jaringan internasional dan peningkatan pertumbuhan pasaran ekonomi yang makin cepat. Ya, itulah tadi materi yang bisa sempat saya bawakan. Kemudian saya serahkan ke materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ndirmawati. Baiklah, video kali ini saya membahas materi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kerjasama internasional tahun 2000. Yang pertama yaitu upaya mencegah terulangnya kembali krisis ekonomi. Yang kedua, mendorong proses pemulihan ekonomi di berbagai negara. Ketiga, meningkatkan kapasitas lembaga internasional dalam mempercepat negara anggota keluar dari krisis ekonomi. Yang selanjutnya yaitu dalam rangka program bantuan IMF, pemerintah Indonesia selama tahun 2000 telah menandatangani 3 letter intent dan Memorandum of Economy and Financial Policies, yaitu pada 20 Januari, 17 Mei, dan 7 September. Yang kedua yaitu kerjasama internasional tahun 2001 melalui yang pertama itu kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, 2 penguatan sistem keuangan internasional, dan ketiga regional surveillance sebagai langkah guna memperkuat pencegahan krisis. Yang ketiga yaitu kerjasama internasional tahun 2002 meningkatkan stabilitas keuangan internasional antara lain dengan memperkuat pengawasan untuk mencegah terjadinya krisis. Selanjutnya itu meningkatkan keterlibatan swasta dalam mencegah dan menanggulangi krisis. Dalam KTT ASEAN November 2001 di Brunei, para pemimpin negara menawarkan DERIA untuk menuju integrasi ASEAN 2020. DERIA memiliki 3 pilar utama, yaitu 1. Menjabatangani kesenjangan pembangunan. 2. Memperdalam kerjasama ekonomi. 3. Meningkatkan integrasi ekonomi. Itulah hasil dari materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.